wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Narsyifa dari PMTKA 18, ingin menjelaskan tentang persamaan elips seperti judul di video ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama ialah persamaan elips bentuk baku. Berdasarkan gambar di samping dengan mengacu definisi elips, diketahui bahwa mutlak PF tambah mutlak PF aksen sama dengan mutlak VF tambah mutlak VF aksen sama dengan 2A. Misalkan suatu titik lain pada elips yaitu titik B, maka mutlak BF tambah mutlak BF aksen sama dengan 2A. Karena titik B adalah perpotongan elips dengan sumbu minor, maka jarak B ke kedua fokusnya ialah mutlak BF sama dengan mutlak BF aksen sama dengan 2A per 2 sama dengan A. Segitiga BOF adalah segitiga siku-siku di O, sehingga dengan teorema Pythagoras diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. C sama dengan akar A kuadrat kurang B kuadrat, di mana A ialah panjang setengah dari sumbu mayor, B panjang setengah sumbu minor, dan C ialah panjang dari titik fokus ke titik pusat elips. Selanjutnya ialah persamaan elips berpusat di titik 0,0. Nah, di sini sudah tersedia langkah-langkahnya. Yang pertama ialah PF tambah PF aksen sama dengan 2A ialah definisi dari elips. Terus 2A sama dengan konstanta itu ialah permisalan. Kemudian kita lakukan rumus jarak PF ke PF aksen atau antar dua titik, yang mana rumusnya ialah akar X kurang C kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat tambah akar X tambah C kuadrat tambah Y tambah 0 kuadrat sama dengan 2A. Kemudian kita sederhanakan menjadi akar X kurang C kuadrat tambah Y kuadrat tambah akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2A. Kemudian kita lakukan kesamaan dengan mengurangkan kedua ruas dengan akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat. Terus kita inverskan. Setelah itu kita kuadratkan kedua ruas, lalu kita faktorkan sehingga menjadi X kuadrat kurang 2CX tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat kurang 4A kali akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat tambah X kuadrat tambah 2CX tambah C kuadrat tambah Y kuadrat. Setelah dikuadratkan dan difaktorkan, dapatlah 4A kali akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4CX. Kemudian semua ruas dibagi dengan 4, jadinya A kali akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat tambah CX. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan. Setelah itu kita lakukan sifat distribusi sehingga A kuadrat X kuadrat tambah 2A kuadrat CX tambah A kuadrat C kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 tambah 2A kuadrat CX tambah C kuadrat X kuadrat. Setelah itu, lakukan kesamaan dengan mengurangkan kedua ruas dengan 2A kuadrat CX. Setelah didapat persamaan, lakukan lagi dengan sifat kesamaan dengan mengurangkan A kuadrat C kuadrat tambah C kuadrat X kuadrat. Setelah didapat persamaannya, lakukan sifat distribusi. Kemudian, nilai A kuadrat kurang C kuadrat tadi kita substitusikan dengan menjadi B kuadrat, sehingga persamaannya menjadi B kuadrat X kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian, kedua ruas kita kalikan dengan 1 per A kuadrat kali B kuadrat. Didapatlah persamaan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itulah persamaan elips bentuk baku yang berpusat di titik 0,0. Persamaan itu biasanya kita sebut dengan persamaan elips horizontal dengan titik 0,0. Sedangkan persamaan elips vertikal dengan titik 0,0, persamaannya ialah
y kuadrat per a kuadrat tambah x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kemudian di sini ada grafik persamaan elips horizontal yang berpusat di titik 0,0 dan ada grafik persamaan elips vertikal yang berpusat di titik 0,0. Selanjutnya, persamaan elips yang berpusat di titik P, Q. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mendapatkan persamaan elips itu. Yang pertama, langkah pertama dan kedua sama dengan mencari persamaan yang sebelumnya. Terus langkah ketiga yaitu menggunakan rumus jarak PF ke PF aksen. Rumusnya ialah akar dalam kurung X kurang P kurang C kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat ditambah akar dalam kurung X kurang P tambah C kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat sama dengan 2A. Kemudian, kedua ruas itu kita lakukan dengan sifat kesamaan dikurangkan dengan akar dalam kurung X kurang P tambah C kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat. Setelah itu, didapat persamaan, lalu kita kuadratkan kedua ruasnya. Kemudian, kita sederhanakan persamaan itu menjadi PA dikali akar X kurang P tambah C kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat sama dengan PA kuadrat kurang PCX tambah PCP. Setelah kita sederhanakan, lalu kita bagi semua persamaan tadi dibagi dengan 4 menjadi A kali akar X kurang P tambah C kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kali X kurang P. Kemudian, kedua ruas kita kuadratkan. Setelah itu, lakukan sifat distributif. Setelah dilakukan sifat distributif, kita lakukan penyederhanaan persamaan menjadi A kuadrat X kuadrat kurang 2A kuadrat XP tambah A kuadrat P kuadrat kurang C kuadrat kali X kurang P kuadrat tambah A kuadrat kali Y kurang Q kuadrat sama dengan A pangkat 4 kurang A kuadrat kali C kuadrat. Setelah itu, lakukan sifat distributif 2 kali. Selanjutnya, ialah mensubstitusi A kuadrat kurang C kuadrat menjadi B kuadrat. Sehingga menjadi B kuadrat kali X kurang P kuadrat tambah A kuadrat kali Y kurang Q kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Kemudian, kedua ruas dikalikan dengan 1 per A kuadrat kali B kuadrat. Didapatlah persamaan X kurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itulah persamaan elips bentuk baku yang berpusat di titik P, Q. Selanjutnya ada grafik persamaan elips horizontal yang berpusat di titik P, Q dan grafik persamaan elips vertikal yang berpusat di titik P, Q. Seperti di video ini. Lanjut persamaan elips bentuk umum. Untuk elips dengan pusat PQ dan sumbu mayor sejajar sumbu X atau elips horizontal, maka persamaannya menjadi X kurang P kuadrat per A kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan untuk elips dengan pusat PQ dan sumbu mayor sejajar sumbu Y atau elips vertikal, persamaan elipsnya menjadi Y kurang Q kuadrat per A kuadrat tambah X kurang P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maaf, di video ini saya menulis elips horizontal, seharusnya elips vertikal. Terus, kedua persamaan 1 dan 2 tadi dapat direduksi ke dalam bentuk AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Itulah persamaan elips bentuk umum, di mana A, B, C, D, dan E ialah bilangan real dan A kali B lebih dari 0, yaitu A dan B keduanya harus positif atau keduanya harus negatif, dan nilai A tidak boleh sama dengan nilai B. Jika nilai A sama dengan nilai B, maka itu merupakan lingkaran. Nah, di sini ada langkah-langkah reduksi dari persamaan 1, yaitu X kurang P kuadrat per A kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
untuk diubah menjadi bentuk persamaan ax kuadrat tambah b kuadrat tambah cx tambah dy tambah e sama dengan 0. Yang pertama dilakukan dengan persamaan elips dengan pusat PQ atau elips horizontal. Kemudian kedua ruas dikali dengan a kuadrat b kuadrat. Setelah didapat, maka kita faktorkan. Lalu kita distribusikan. Setelah itu kita kurangkan kedua ruas dengan a kuadrat b kuadrat, sehingga menjadi b kuadrat x kuadrat kurang 2b kuadrat px tambah b kuadrat p kuadrat tambah a kuadrat y kuadrat kurang 2a kuadrat ky tambah a kuadrat q kuadrat kurang a kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita lakukan sifat komutatif atau kita susun variabelnya. Setelah itu kita substitusikan nilainya sesuai yang ada di keterangan itu. Didapatlah persamaan bentuk umum. Selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu tentukan persamaan elips yang berpusat di 0,0, fokus min 4,0 dan 4,0 dengan sumbu mayor 10 satuan dan grafiknya. Maksud di sini ialah dan buat grafiknya. Penyelesaian. Titik fokus di F1 min 4,0 dan F2 4,0, maka C-nya sama dengan 4, yaitu fokus pada sumbu X. Panjang sumbu mayor 10, maka nilai 2A sama dengan 10, nilai A sama dengan 5. Sehingga koordinat titik puncaknya ialah 5,0 dan min 5,0. Setelah itu, lakukan dengan teorema Pythagoras untuk mendapatkan nilai B-nya, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat, di mana nilai A kuadratnya ialah 25 dan C kuadratnya ialah 16, sehingga B sama dengan akar 9 sama dengan 3. Lalu, koordinat titik potong elips dengan sumbu minor adalah 3,0 dan min 3,0. Dengan panjang sumbu minornya 2 kali B, yang mana B-nya ialah 3, lalu 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, panjang sumbu minornya ialah 6. Setelah didapat nilai A, B, dan C-nya, lalu masukkan ke persamaan elips, yaitu x kuadrat per A kuadrat tambah y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadinya x kuadrat per 25 tambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Jadi persamaan elips di titik pusat 0,0 ialah x kuadrat per 25 tambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Dan gambar grafiknya ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Bye!